Banyak petani sudah menggunakan pupuk, tetapi hasil panen tetap tidak maksimal, daun menguning, bunga rontok, buah kecil, atau pertumbuhan lambat. Masalahnya sering bukan pada jenis pupuk, melainkan pada waktu dan cara pemberiannya. Di video ini kita akan membahas secara lengkap kapan waktu terbaik memberi pupuk, bagaimana cara pemupukan yang benar, dosis yang tepat, strategi berdasarkan fase pertumbuhan tanaman. Kesalahan yang sering dilakukan petani. Jika kamu ingin hasil panen lebih tinggi dan biaya pupuk lebih efisien, simak sampai akhir. Pertama, memahami dasar. Tanaman membutuhkan nutrisi. Tanaman membutuhkan unsur hara untuk tumbuh, berbunga, dan berbuah. Unsur hara utama, nitrogen N pertumbuhan daun, fosfor panjang akar dan bunga, kalium K kualitas buah dan ketahanan. Namun tanaman tidak membutuhkan semua unsur dalam jumlah sama setiap waktu. Kebutuhan berubah sesuai fase pertumbuhan. Inilah mengapa waktu pemupukan sangat penting. Kedua, kapan memberikan pupuk? Fase pertumbuhan. A. Fase awal vegetatif. Pada fase ini tanaman fokus pada pertumbuhan akar, pertumbuhan daun, pembentukan batang. Kebutuhan utama, nitrogen cukup, fosfor untuk akar. Waktu terbaik, 7-14 hari setelah tanam. Saat tanaman mulai aktif tumbuh, hindari pemberian dosis tinggi sekaligus. Lebih baik bertahap. B. Fase pembungaan. Saat tanaman mulai berbunga, kurangi nitrogen berlebihan. Tingkatkan fosfor dan kalium. Jika terlalu banyak nitrogen, tanaman akan tumbuh daun terus, tapi bunga sedikit. Waktu pemberian. Saat muncul bakal bunga. 1-2 minggu sebelum puncak berbunga. C. Fase pembuahan. Di fase ini tanaman membutuhkan kalium tinggi, nutrisi seimbang, stabilitas air. Kalium membantu ukuran buah, kualitas rasa, ketahanan terhadap penyakit. Pemupukan dilakukan saat buah mulai terbentuk. Ulangi bertahap sesuai umur tanaman. Ketiga, waktu terbaik dalam sehari. Banyak orang tidak sadar bahwa jam pemberian pupuk juga penting. Waktu terbaik, pagi hari 06.0 kurang 09.0, sore hari 16.0 sampai 18.0. Hindari siang hari terik, saat hujan deras, saat tanah sangat kering, karena pupuk bisa menguap, hanyut, atau tidak terserap optimal. Keempat, bagaimana cara memberikan pupuk yang benar? 1. Metode tabur. Cocok untuk pupuk granul. Cara, tabur melingkar 5-10 cm dari batang. Jangan tepat di pangkal batang. Tutup tipis dengan tanah. 2. Metode kocor. Larutkan pupuk dengan air. Keunggulan, penyerapan cepat. Dosis lebih merata. Cocok untuk tanaman hortikultura seperti cabai dan tomat. 3. Penyemprotan daun. Digunakan untuk pupuk cair. Keuntungan, cepat diserap. Efektif saat tanaman stres. Semprot bagian bawah daun karena stomata banyak di sana. 4. Metode tugal. Lubang kecil dibuat di sekitar tanaman lalu pupuk dimasukkan. Cocok untuk tanaman tahunan atau perkebunan. Kelima, dosis yang tepat. Ingat prinsip penting. Terlalu sedikit pertumbuhan lambat. Terlalu banyak akar terbakar. Tanah rusak. Baca label pupuk. Sesuaikan dengan jenis tanaman dan umur tanaman. Lebih baik pemupukan bertahap daripada sekaligus banyak. Keenam, strategi pemupukan maksimal. Strategi terbaik adalah kombinasi pupuk organik untuk memperbaiki tanah, pupuk anorganik sesuai kebutuhan fase, pemupukan rutin tapi terukur. Contoh pola sederhana. Awal tanam pupuk dasar organik tambah fosfor. Umur 2 minggu nitrogen. Saat berbunga fosfor dan kalium. Saat berbuah kalium dominan. Konsistensi lebih penting daripada dosis besar. Ketujuh, kesalahan umum dalam pemupukan. Memberi pupuk saat tanah kering ekstrem. Memberi pupuk saat hujan lebat. Tidak memperhatikan pH tanah. Mencampur pupuk sembarangan. Tidak menyesuaikan fase tanaman. Tanah terlalu asam atau basah membuat pupuk tidak terserap optimal. Kedelapan, tanda tanaman kekurangan hara. Daun menguning kurang nitrogen. Akar lemah kurang fosfor. Tepi daun kering kurang kalium. Pertumbuhan lambat, nutrisi tidak seimbang. Mengamati tanaman adalah kunci sukses pemupukan. Memberikan pupuk bukan sekadar menabur nutrisi. Kapan memberi pupuk sama pentingnya dengan pupuk itu sendiri.
Bagaimana cara aplikasinya menentukan seberapa banyak diserap tanaman? Dengan memahami fase pertumbuhan, waktu terbaik, cara aplikasi yang tepat, dosis yang seimbang, kita bisa meningkatkan hasil panen secara signifikan dan menghemat biaya. Pertanian bukan tentang memberi yang paling banyak, tetapi memberi yang paling tepat.